Saya tahu ada unsur-unsur luar, mungkin nggak bisa saya ceritakan di sini, yang sebetulnya menghendaki bisa masuk ke Indonesia. Unsur luar ini maksudnya negara asing, Pak. Negara asing. Ya. Mereka itu sudah merambah sampai ke instansi pemerintah, termasuk sampai KABRI. PKI. Iya, ini kita harus bersihkan. Banyaklah yang kalau menurut saya yang harus dicopot kamu. Tapi salah satunya tadi Menteri SDM. Ya, Bahlil. ya maaf kalau saya bilang ini test the water untuk Prabowo. Kalau dia berani melakukan itu, tidak ada matahari kembar. Tidak ada. Kalau saya sekarang tanya pribadi saya nggak setuju adanya partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Hari ini saya mendapat kehormatan lagi mendatangi seorang sepuh senior yang menjadi saksi sejarah, punya pengetahuan dan pengalaman yang panjang terhadap perjalanan bangsa Indonesia tentu saja. Beliau adalah saksi hidup, sampai hari ini masih hidup, dari pelaku peristiwa 98. Bukan pelaku yang ingin merongrong kekuasaan, tetapi beliau adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga keamanan negara di kala itu. Kita sapa dulu senior kita, orang tua kita, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Marinir Bapak Soeharto. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jenderal telah berkenan untuk berbincang dengan kami, dengan anak muda Indonesia tentu saja. Kita mungkin bahasnya yang tidak terlalu berat, Pak Jenderal. Kita mungkin akan bernostalgia tentang peristiwa 98 jatuhnya kekuasaan yang sangat-sangat kuat waktu itu. Kita semua tahu 32 tahun berkuasa Pak Soeharto. Kala itu saya kira-kira semester 2 atau semester 3, Pak Jenderal. Kejadiannya 98, iya saya semester 3. Artinya saya sudah mulai bawa spanduk dulu, tapi belum sampai tembus ke DPR RI. Sehingga tidak ketemu dengan Pak Jenderal Soeharto. Gitu. Apa yang bisa Bapak jelaskan? Bapak boleh mengekspos luas-luasnya tentang peristiwa itu. 98 ya. 98. Iya. Terima kasih. Itu saya awali, saya menjabat Komandan Marinir itu mulai Januari 96. Januari 96 saat mungkin saya yang termuda lah pada waktu itu. Umur saya baru 48 2 bulan karena saya lahir 2 Desember 1947. Jadi itu. Dan saya bersyukur karena peristiwa itu memberikan barokah kepada Marinir. Kenapa? Karena Marinir sudah 27 tahun nggak ada Letnan Jenderal. Begitu peristiwa itu, saya diberi jabatan Irjen Kephan. Saya bisa dapat bintang 3. Alhamdulillah. Artinya Bapak waktu itu dianggap berhasil mengendalikan situasi. Iya, tapi saya yakin itu hasilnya adalah hasil daripada anak-anak saya. Itu ya. Itu. Dan terus terang apa yang saya lakukan dan anak-anak lakukan, kita bukan apa-apa, kita ingin menjaga Republik kita ini tetap tegak. Ya. Karena apa? Saya tahu ada unsur-unsur luar, mungkin nggak bisa saya ceritakan di sini, yang sebetulnya menghendaki bisa masuk ke Indonesia. Unsur luar ini maksudnya negara asing, Pak. Negara asing, ya. Entah itu Cina, entah itu Amerika, karena memang negara kita ini inceran kan. Nah, di dalam benak saya, mereka akan menginjakan kakinya ke Indonesia, utamanya di Jakarta, apabila ada 2 peristiwa. Satu, apabila terjadi kudeta. Kedua, apabila terjadi pengerahan massa yang sangat masif.
katakanlah mungkin revolusi atau potensi revolusi lah ya, kira-kira. ini yang saya cegah, berusaha saya cegah dengan karena apa? Kalau mereka sampai turun ke Jakarta, kita sudah nggak berdaulat kan? Iya, iya, iya. Ya, bagi saya tugas tentara itu ya Menjaga kedaulatan. menjaga kedaulatan. Iya. Jadi entah apapun maksud mereka, tapi kita harus tetap berdaulat. Itu yang saya. Dan pada waktu itu dari 98 juga ada peristiwa boleh dikatakan Jakarta ini agak kosong pimpinannya. Karena pada waktu itu Pak Wiranto dengan beberapa jenderal Sebagai Panglima TNI, Panglima ABRI waktu itu. Panglima ABRI bawa jenderal-jenderalnya itu ke Malang dalam rangka peresmian PPRC, Pasukan Pemukul Reaksi Cepat. Ya. Pada waktu itu di Malang dan divisinya adalah Pak siapa yang pernah kasat itu Pak Ria Mizar. Ria Mizar Nah, itu. ya saya ngambil keputusan bahwasanya saya harus bagaimana berusaha untuk tidak terjadi yang dua hal itu. Supaya tidak terjadi. Kudeta, Sementara Dankormar doang ini di Jakarta. ya, Berarti hanya Dankormar waktu itu di ya, Jakarta. ya yang boleh katakan punya pasukan kuat kan pada itu kan cuma dua, Kostrat sama Kormar kan. Saya sadari itu. Jadi saya harus bagaimanapun juga tidak boleh ada kekuatan asing menginjak Jakarta. Oke. Ya, karena kalau sampai menginjak Jakarta kita nggak berdaulat, ya kan? Sebentar Pak Jenderal, izin. Saya harus potong sedikit. Kenapa Pak Jenderal tidak menjadi bagian dari orang yang diajak sama Pak Pangap atau Pak Wiranto ke Malang? Apakah Pak Jenderal tidak dianggap menjadi bagian dari kekuatan yang sedang dipegang oleh Pak Wiranto atau gimana? Saya kira yang perlu ditanyakan itu kepada Pak Wiranto. Karena bagi saya itu, saya loyal. Oke. Dan saya yakin dia juga punya keputusan harus ada orang, harus ada pimpinan yang di sini. Harus ada orang yang mempunyai kekuatan pengendalian Jakarta ini. Oke. Ya itu yang saya anukan itu. Jadi, ya mungkin saya ditinggal. Tapi saya mengerti tugas gitu ya. Saya lakukan tugas saya semaksimal mungkin. Untuk kedaulatan tetap di tangan kita. Ya kan? Jadi pada waktu itu Pak Amin Rais mengatakan akan mengerahkan sejuta mahasiswa apa segala macam itu sampai di kuping saya. Ya saya cegat. Bukan saya cegat, saya upayakan untuk kekuatan itu tidak datang dari luar. Iya. Baik dari Bandung, baik dari Cirebon. Dulu mahasiswa Makassar Jenderal 2 kapal. Mahasiswa dari Makassar itu 2 kapal. Nah, apalagi mahasiswa itu. Saya Tanjung Priok, kalau dia cuman lewat Tanjung Priok kan gampang ya. Gampang dihalau. Gampang dia mau turun enggak. Saya taruh aja, saya pelintangkan aja satu kontainer di jalan raya melintang, udah nggak bisa masuk gitu. Dan saya taruh juga kekuatan di situ. Jadi intinya jangan ada masuk. Kalau sampai ada kekuatan masuk ke Jakarta, kekuatan asing, pasti digoreng kan? Iya. Nah, karena mereka punya kepentingan. Ini yang saya coba. Tidak boleh ada masuk. Juga tidak boleh ada kudeta. Ya, tidak ada begitu. Ya, itu yang. Dan kudeta yang bisa melakukan ya, kalau menurut saya hanya TNI. TNI. Betul. Yang punya senjata lengkap. Iya, TNI ya kekuatan paling anu adalah Kostrat sama Marinir. Iya. Marinir bukan apa-apa ya, saya tahu sendiri. Senjata apa yang nggak punya? Oke. Marinir punya semua senjata, kecuali pesawat udara. Nah itu. Jadi itu yang saya pertahankan. Tidak ke jalan dan kita tetap berdaulat. Ya. Dan terus terang, tidak ada di benak saya itu untuk menjatuhkan Pak Harto. Tidak ada. Bagi saya sekarang ini kalau menurut saya, Pak Harto itu masih presiden yang terbaik. Iya. Ya, presiden terbaik. Bukannya Bung Karno. Karena apa? Saya menteladani dia itu presiden yang istilah saya itu
proving by doing ya. Hmm. Dia membuktikan dengan kerjanya. Hmm. Pada waktu dia dijadikan sebagai bapak pembangunan, Dalam pembangunan. coba berapa pabrik semen yang dibangun? Hmm. Pabrik semen di Indonesia ini sekarang dibangun zamannya Pak Pak Harto. Pak Harto. Terus pada waktu dia mengatakan akan swasembada pangan, berapa pabrik pupuk mulai dari Aceh dia bangunkan. Itu yang saya maksud proving by doing. Dia buktikan dengan kerja dia. Bukan Ya. omong-omong. Kemudian kalau sekarang mungkin Prabowo mengatakan menaikkan gizi anak-anak. Dia sudah lakukan. Dia sudah lakukan apa? Di Tapos dia bikin tuh apa? Peternakan sapi kan. Karena kalau supaya anak buahnya bergizi kan harus punya susu. Iya, iya. Dia bikin. Di zaman saya SD juga terpajang pamflet makanan 4 sehat, 5 sempurna. 5 sempurna itu. Jadi memang dibentuk di mindset anak-anak itulah makanan yang sehat. Iya. Itulah makanan bergizi. Iya. Itu. Jadi kalau sekarang ini saya bilang bagus Prabowo ngasihkan tapi kalau menurut saya nggak usah sampai makanan, ya 2 itu aja, susu dan telur, kasihkan mereka. Kalau nasi apa kewajiban orang tuanya lah. Iya, iya, iya. Kita juga kan sama orang tua kita dikasih makan sayur apa ya. Tapi 2 itu susu dan telur kalau mau bergizi itu. Nah itu dilakukan oleh Pak Harto. Dilakukan. Jadi saya terus terang saya salut nih Pak Harto. Memang dia juga belum bisa apa ya membuat negara ini seperti yang kita harapkan betul ya. Iya. Tapi satu hal saya bilang gitu, di bidang politik dia menyederhanakan partai. Cuma 3 partai waktu itu. Nah, kita melihat sendiri kan sekarang ini negara kita ini terus terang disibukkan sama partai. Sama partai politik. Terus terang, bukan kalau saya mau dibenci biar aja biar besar. Tapi Pak Harto cuma 3 dikelompokkan, paling gampang nih. Golongan agama, nasionalis, Ya. dan PKI. Betul, betul. PKI pun kalau saya pikir, komunis pun, Pak Harto itu terpaksa karena sudah ada gitu loh. Sudah ada dari zamannya Bung Karno. Kalau menurut saya Bung Karno, pemilu tahun 55 berapa puluh partai. Ini yang buat negara kita jadi rawan. Kalau saya sekarang tanya pribadi saya nggak setuju adanya partai. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, nggak ada partai. Ya, nggak ada partai. Kita banyak buang-buang uang pada partai. Sekarang saya mau tanya, partai-partai yang ada tuh, sekarang yang ada di Senayan berapa? 9. Mana legal formingnya dari rakyat? Iya kan? Mana? Nggak ada kan? Legal formingnya ada karena pemilu, sebar-sebar uang, dapatkan. Tapi itu kalau menurut saya bukan suara yang murni gitu, bukan suara dari hati. Nggak usah kita, mungkin negara lain di Amerika itu ada partai mau ke sana, tapi kita cocok apa enggak? Enggak kan? Iya. Karena apa? Di Amerika bisa ada partai gitu, ada yang. Tapi kalau kita, mari kita pikirkan dulu. Mari kita lihat, kenapa kami ABRI ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya baca poin pertama dari tuntutan para purnawirawan adalah kembali kalau kita kembali ke Undang-Undang 45, nggak ada partai. Nggak ada. Kita banyak buang-buang uang di partai. Nggak ada. Biar aja, mungkin ini besok saya akan dikeroyok ngomong, nggak apa-apa. Bagi saya mengeluarkan isi hati saya. Iya. Nah, sehingga apa? Tahun 55 tuh, maaf kalau lebih banyak dari sekarang partai. Puluhan kan itu. Pemilu kita yang pertama itu puluhan. Sekarang juga 9 partai. Zaman Pak Harto dikelompokkan dalam 3. Nah ini. Dan saya tahu Bung Karno mungkin nggak mau ngelepas PKI. Kalau kami terus terang PKI anti katanya. Karena apa?
PKI pada waktu sudah banyak masanya. Kalau langsung ditekan, Melawan dia. makanya bisa pecah negara kita ini. Antara PKI sama non-PKI jalan. Sekarang pun, jujur saya katakan, sekarang pun mereka itu sudah merambah sampai ke instansi pemerintah, termasuk sampai ke ABRI. PKI. Iya, ini kita harus bersihkan. Kita harus bersihkan. Padahal kita katanya negara Pancasila. Aku cinta Pancasila. Di Pancasila itu poin pertama aja ketuhanan yang Maha Esa. Komunis itu ada komunis? Nggak ada ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada, betul. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada? Nggak ada. Bahkan saya, kalau boleh saya mengusulkan, kita nggak usah pakai HAM dari Amerika itu, hak asasi manusia. Nggak. Kita punya HAM kita yang lebih mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau bisa Komnas kita yang sekarang ini kita rubah. Bukan Komnas HAM, tapi Komnas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini lebih tinggi nilainya, kan? Gitu. Nah, atas dasar itulah sebenarnya saya lihat saya lebih respect kepada Pak Harto. Oke. Bukannya saya ingin ngolor pada dia, nggak ada. Di jiwa saya nggak ada ngolor-ngolor ini. Tapi saya lihat memang betul-betul dia, istilahnya dia memimpin Republik ini dengan yang saya katakan tadi, proving by doing. Proving by doing. Dia buktikan dengan apa yang dia kerjakan. Oke. Itu. Mohon izin, Pak Jenderal. Kita kembali lagi ke 98 tadi. Menurut identifikasi Pak Jenderal sebagai Komandan Marinir waktu itu, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap stabilitas politik nasional waktu itu? Paling bertanggung jawab ya Presiden. Bukan, maksud saya yang menjadi yang menjadi provokator dari gerakan 98 iya, itu. Saya belum begitu jelas. Belum begitu jelas saya. Karena apa? Karena saya lihat ada pihak-pihak yang tidak mengendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena pada waktu itu saya lihat sudah ada keinginan, indikasi bahwasanya mengganti Undang-Undang Dasar 45 menjadi terjadilah kan amandemen. Amandemen inilah kalau menurut saya yang membuat kekacauan pertama di Indonesia. Amandemen Undang-Undang tahun 2002. Ya. Orang bilang dipelopori Amin Rais. Kalau di benak saya enggak. Amin Rais enggak seberani itu. Kalau tidak ada ABRI di dalamnya, TNI di dalamnya. Siapa yang teridentifikasi waktu itu, Pak Jenderal? Iya. Banyak. Nah, tinggal kita lihat aja mereka yang sekolah di Amerika itu siapa. Amin Rais, sekolah di Amerika. Terus siapa yang meninggal itu Pak siapa namanya? Yang dia orang terkenal juga. Terus kita lihat aja. Alumni Amerika pokoknya. Kalau sudah di sekolah di Amerika, itu pulangnya jadi lebih daripada Amerika. Nasionalismenya jadi kurang. Iya jadi kurang. Jadi lebih dari sekolah kan di Eropa, lebih daripada Eropa. Ini saya nggak tahu kebanggaan apa ini, Bang. Kalau saya nggak pernah, saya produk dalam negeri. Nggak pernah saya sekolah ke luar negeri. Kalau jalan-jalan saya ke luar negeri itu saya ada. Kayak tahun 97 saya ke Amerika bersama dengan komandan-komandan marinir dari Asia. Korea, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Saya ke sana. Kalau boleh anak muda Indonesia tahu nih Pak Jenderal, apa perintah eksplisit yang dikeluarkan oleh Pak Soeharto langsung sebagai presiden terhadap Komandan Marinir? Di tengah suasana Jakarta lagi kosong, lagi pada ke Malang ya. Iya. Ada nggak perintah khusus yang? Tidak ada. Oh enggak. Karena begini, hierarki di ABRI itu, presiden hanya akan memerintahkan pada Pangap. Karena Pangap terus akan memerintahkan bawah-bawahannya. Oke. Nah, bedanya kalau di Amerika,
memang marinir itu sangat kuat. Kenapa saya bilang sangat kuat? Di sana komandan marinir itu bintang 4. Wakilnya bintang 4. Iya, kalau nggak salah kan ada tiga kepala staf ditambah satu khusus komandan marinir. Iya, itu yang mau ditiru oleh Bung Karno. Makanya kami dulu sampai sekarang marinir itu punya panji-panji, sudah diberikan panji-panji, sama dengan panji-panji angkatan. Tapi sekarang lain di Indonesia. Marinir itu belong to Navy. Jadi di bawah angkatan laut kan. Ya oke. Kalau di sana tidak. Makanya dia kuat. Dan dia punya apa yang disebut Marine Expeditionary Forces. Satu MEF itu isinya 77.000 manusia. Tentara. Dan kalau kita bicara tentara di Amerika 77.000 itu perlengkapannya bukan main, sangat-sangat enggak ada. Dia marinirnya tuh punya pesawat. Oh, marinir punya pesawat? Punya pesawat sendiri, punya apa sih? Oh ya, terima kasih ya. Punya dia. Jadi dia kuat. Saya waktu ke sana itu saya kaget. Komandannya jenderal bintang 4, wakilnya bintang 4. Asistennya semua bintang 3. Bahkan saya kaget tuh dia punya asisten personal dia. Spersnya itu bintang 3. Koal istilahnya kita di sini. Perempuan. Wah. Bingung saya manggilnya. Biasanya kita kalau namanya ay sir, yes sir. Ini sir apa kan jadi akhirnya kita sama-sama bersepakat dengan komandan yang lain. Ya kalau ketemu dia ya ay jenderal gitu. Iya. Karena dia perempuan kan bukan sir. Iya. Tapi solid sekali dia. Perlengkapannya bukan main. Dia punya satu yang disebutkan yang sampai saat ini tidak pernah ada tentara di luar Amerika yang punya ini. Air cushion. Air cushion ini seperti kayak apa ya, kendaraan tempur yang bisa langsung mendarat. Tapi dia mampu membawa 2 Abrams A1. Abrams ini satu beratnya 63 ton. Kalau 2 kan berarti 126, belum pelurunya belum. Dia mampu. Tapi dia juga bisa mampu membawa, kalau tidak bawa itu, dia bisa membawa 126 person. Kalau kita lihat di kita ya, sedikit 126. Tapi kalau Amerika itu 126 tuh dengan perlengkapannya kalau dia mendarat hampir kayak batalion. Hampir kayak batalion. Besar kali dia anunya. Itu yang saya lihat anunya dia. Dan sekarang itu air cushion itu nggak pernah dia buat, tapi nggak pernah ada negara lain boleh ambil beli atau enggak. Itu kekuatan dia tuh. Nah, saya kembali memang tahun 2002 itu saya juga nggak ngerti. Ada yang ingin menjadikan Indonesia seperti negara federal. Ada usulan waktu itu. Iya, itulah yang saya katakan, orang kita kalau udah sekolah di Amerika lebih Amerika dari Amerika. Iya kan? Gila apa kalau kita menjadikan itu negara federal? Itu apa? Kita NKRI ini. Udah yang terkuat itu kalau kita NKRI. Nah ini ya. Sehingga dengan demikian, kalau menurut saya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, inilah obatnya. Jadi kalau kemarin Anda membaca itu ada ribut-ribut, ada 8 usulan daripada Forum Purnawirawan TNI. Ya, itu kami itu. Kami juga itu. Saya termasuk inisiator ini. Itu setidaknya kalau kita mau jujur, satu aja kita lakukan. Nomor 2 sampai nomor 8 itu pasti akan dilakukan. Kalau nomor 1 yang terpenuhi. Nomor 1 terpenuhi. Jadi di situ letaknya, kalau kita lakukan itu, kita sama dengan kembali ke Undang-Undang 45. Jadi artinya apa? Kami itu justru ingin menyelamatkan Prabowo.
Kalau Prabowo berani melakukan itu, selesai. Terlepas dia dari cawe-cawenya Jokowi nih. Kalau nggak mau lepas sama dia, saya takut. Sekarang dia berhasil cawe-cawe ini, dulu cawe-cawe, sekarang cawe-cawe, dia nanti akan cawe-cawe lagi. Mungkin sampai nanti cucunya kalau bisa jadi presiden. Itu yang kita nggak. Ada indikasi itu yang ditangkap oleh itu yang ditangkap oleh saya gitu. Jadi saya takut itu. Bukan apa-apa. Saya juga takut kalau terjadi hidden kudeta ya. Kudeta senyap terhadap Prabowo ini. Kalau ini terjadi, ada kemungkinan itu, Pak? Ada. Kalau kami ABRI selalu berhitung dari kemungkinan yang terjelek. Berangkat dari hitungan yang terjelek. Okay. Ya kan? Kita akan bahas nanti itu, ya. Nanti di penghujung Pak Jenderal. Ya. Saya masih mau cari tahu informasi soal kejadian 98. Waktu itu, karena kami suka diajarin sama senior-senior tentang informasi segala macam. Konon Pak Harto itu udah mulai dekat dengan kelompok Islam, sehingga dibenci dan termasuk kekuatan luar itu masuk dan memusuhi Pak Soeharto. Iya. Apakah Pak Jenderal juga melihat hal yang sama? Tapi ini cerita senior-senior kami waktu kami zaman kuliah. Karena faktanya ada ICMI yang dibangun oleh Pak Habibie waktu itu, dan Habibie dengan beliau sangat dekat. Iya. Apakah hal yang sama juga Pak Jenderal lihat? Saya bisa merasakan itu. Tapi kalau komentar saya, apa salah kalau Pak Harto itu dekat dengan kelompok Islam? Negara kita ini 87% orang Islam. Apa salah? Ya kan? Dan mulai dari berdirinya Republik sampai sekarang, apakah ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Islam? Iya, ulama-ulama semua, apa founder-founder kita? Benar. ABRI pun itu cikal bakalnya itu sebetulnya Hizbullah. Harus. Kenapa saya bisa cerita kayak gitu? Menarik. Karena bapak saya ABRI, bapak saya Angkatan Darat. Bapak saya terakhir Komandan Koramil di Sumatera. Ya, kalau ditanya saya ya mungkin ya orang Muhammadiyah saya. Karena saya dari kecil kalau saya ngaji, pindah dari kota ke kota, dari surau ke surau, semuanya itu Muhammadiyah. Jadi apa salah kalau Pak Harto itu merangkul umat Islam? Apa salah? Itu aja yang saya. Betul. Iya kan? Nggak ada salahnya. Penduduk dia, rakyat dia 87% orang Islam kok. Ya. Kenapa saya tanyakan itu Pak Jenderal? Karena ada juga rumor yang berbeda bahwa Pak Harto itu mengakui bahwa dia telah salah memelihara kelompok oligarki. Dan kala itu katanya jelang-jelang lengsernya beliau dikumpulkan semua oligarki itu untuk untuk kembali memperkuat komitmen keindonesiaannya. Itu saya dengar juga cerita itu. Iya. Sekarang saya mau tanya, kalau dia dekat dengan oligarki yang mana? Waktu itu kan oligarkinya Lim Siolong. Kalau sekarang kan semua. Tapi dia rangkul oligarki itu karena dia merasa ini kelompok ini punya potensi. Masa mau dilempar gitu ya? Enggak kan? Kalau dia serakah kayak pemberian sekarang ini, dia juga kaya. Kita lihat dia 32 tahun. 32 tahun apa yang dia punyai? Ya kan? Kalau dibilang anaknya berbisnis, bisnis apa? Kalau dia dibilang punya uang, di mana dia taruh? Nggak ada uang dulu. Kalau toh anaknya berbisnis, kalau menurut saya yes, nggak ada masalah. Karena tuh dia bisnis, semua modalnya semua ada di Indonesia. Tidak terbang ke luar negeri. Kalau sekarang kan enggak. Terbang ke luar negeri. Uang nggak mutar di Indonesia. Uang nggak mutar, parkir semua di Singapura. Jangan sampai saya dijadikan presiden. Kalau saya sebenarnya, saya rebut itu Singapura. Iya, ada apa? Butuh sebesar itu tapi jadi Korea. Nah ini kalau menurut saya Pak Harto di situ positifnya kamu saya. Kalau dia bilang dia KKN,
anaknya yang jadi menteri kan cuma satu, Itu pun di ujung. Tutut. Itu pun di ujung Di ujung pemerintahan kepemimpinannya, dia. betul. Tapi satu hal gitu. Tutut patut jadi menteri, kenapa? Dia salah satu ketua Golkar. Ya, ya. Iya kan? Kalau sekarang enggak, ketua juga enggak, apa-apa juga enggak, dijadikan malah jadi wakil presiden. Jadi jangan salahkan kalau forum Purnawirawan tuh, saya termasuk inisiator di situ. Menolak itu, karena apa? Tidak patut. Tidak patut naruh anak situ. Jadi kalau ditaruh anaknya situ, saya takutnya ini nanti ada hidden kudeta. Ya, data tersembunyi. Kalau ini berhasil, kalau ini tidak dicegah, pasti ada cawe-cawe berikutnya. Ya kan? Siapa yang berani ngelawan itu? Ya ABRI, walaupun kami sudah tua-tua begini. Iya, iya, iya. Saya, waktu Pak Agung Gumelar mengatakan itu karena jenderal nggak kebagian kan. Nggak kebagian apa? Malah capek, udah Kami capek. mau sudah. jadi apa? Saya waktu itu di tengah-tengah. Senior saya ada, junior saya ada. Saya di tengah-tengah aja, saya sudah pensiun 22 tahun. Saya mau cari apa? Mau cari gubernur? Pak Tiem nggak ada, di benak kami nggak ada. Ya, umur saya sudah 77. Apa? Mau kebagian apa? Nggak ada. Saya melihat negara ini tentram aja, saya bilang, saya sudah sangat bersyukur. Karena ini, sekarang ini memang giliran anak-anak kami, anak-anak kita. Gitu loh. Jadi jangan didakwa, sakit hati saya dikatakan nggak kebagian. Bagian apa? Ini buah pikiran orang yang memang seperti itu. Ya, seperti itu. Nggak ada. Kami sudah mengabdi 34 tahun. Mempertahankan kedaulatan di tim-tim, saya 2 kali. Satgas sana. Di Aceh juga ada Paskrat. Mau punya apa? Tahun 97 pun, saya kemudian upacara pada waktu Pak Harto jadi inspektur upacara Hari ABRI. Pakai bintang 5 dia kan? Iya, benar. Inspektur upacaranya Soeharto. Komandan upacaranya Soeharto. Soeharto juga. Bagi saya bukan apa, itu suatu kehormatan yang paling saya. Tidak akan terulang, siapapun nanti yang akan datang. Itu saya bagi saya. Itu pemberian yang bukan main dari Pak Harto. Percaya yang bukan main. Ini yang saya lakukan. Jadi, mari kita, kalau memang kita ingin jadi Pancasilais, jangan berpikir dari Undang-Undang 45 lah, Undang-Undang 2002 lah. Okay. Itu enggak Pancasilais. Kalau kita mau Pancasilais, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yang asli. Yang asli, karena itulah warisan daripada founding father kita, bapak-bapak kita, ya. Karena apa saya bilang, bapak-bapak kita itu rasa nasionalis tinggi. Hampir semua mereka sekolah di luar negeri. Ini yang saya, mari kita kembali. Jadi jangan berpikirlah mau komunis apa. Nah. Jadi saya salut dengan Pak Gatot Nurmantio. Pada waktu itu dia diminta juga untuk mengirimkan perwiranya ke mana? Ke Cina ya. Dia nggak kirim. Yang kirim polisi kan. Saya ketok. Karena kalau dia berangkat ke sana, perwira kita yang sana itu dicuci otaknya. Nanti, iya kan? Padahal Pancasila kita, landasan yang pertama kita itu adalah ketuhanan yang maha. Ketuhanan. Nggak ada ketuhanan yang maha pada dia. Ini. Kalau sekarang keuangan yang maha kuasa. Iya, sekarang keuangan yang maha kuasa. Pak Jenderal, Iya. karena Bapak adalah saksi sejarah yang paham betul kejiwaan, suasana politik, bahkan hal-hal kecil pun pasti kedeteksi waktu 98 itu, karena kan suasana sangat genting, Pak Jenderal. Iya. Apakah hal yang sama dapat juga tercium oleh para purnawirawan bahwa potensi untuk terulangnya 98 itu ada?
di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini? Kan tadi saya sudah bilang kemungkinan terjadi hidden kudeta itu kan ada. Hidden. Ya, potensi itu ada. Justru karena kami merasakan potensi itu ada, kami rapat. Kami usulkan 8 itu. 8 apa namanya? 8 butir tuntutan. 8 butir tuntutan. Itu sebenarnya kalau mau jujur ya. Tuntutan 1 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita mau kembali ke Undang-Undang Dasar 2 sampai 8 itu nggak perlu. Karena kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar semua jadi beres. 2 sampai 8 itu kewajiban kita untuk melakukan itu. Kewajiban kita. Nah itu juga, ya maaf kalau saya bilang ini test the water untuk Prabowo. Kalau dia berani melakukan itu, tidak ada matahari kembar. Tidak ada. Oke, saya mau agak dalam lagi sedikit, Pak Jenderal. Adakah variabel yang Pak Jenderal bisa ceritakan ke anak muda Indonesia bahwa potensi itu memang nyata, potensi kudeta, hidden kudeta itu? Kalau dia nyata, nggak akan disebut hidden kudeta. Ya kudeta tersembunyi. Itu nggak nyata. Itu bisa dirasakan. Ya kan? Nah dia taruh anaknya situ. Yang Menurut dari saya tingkat misalnya begini Pak Jenderal, mohon maaf saya izin potong. Berkembang rumor hari ini ada pergantian komandan gabungan wilayah 1. Ya. Satu hari kemudian rotasi mutasi itu kemudian dibatalkan. Ya. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi di Mabes TNI. Ya. Banyak spekulasi di luar kemudian menganggap bahwa ini ada 2 perintah nih. Ya. Perintah untuk mengganti dari seseorang, perintah untuk mengembalikan dari presiden. Apakah variabel-variabel itu dicium oleh para purnawirawan sebagai sesuatu yang berpotensi ke arah hidden kudeta tadi? Terima kasih. Karena terus terang Legend Kunto ini jadi perebutan kita, bukan apa-apa. Dia yang otaknya bersih. Jadi kalau dia mau dikeluarkan dari tatanan yang ada, boleh dong kita bercuriga. Kenapa dikeluarkan? Salahnya apa? Iya kan gitu. Salahnya apa? Apalagi konon wilayah ini wilayah yang sangat rawan. Iya, waktu saya Komandan Marinir, kita selalu membentuk yang namanya membuat kontingensi. Kontingensi utara dan kontingensi selatan. Selatan nggak ada kontingensinya, aman. Tapi kontingensi kedua ke utara, terus terang yang kami waspadai itu adalah Ceruk Natuna ini. Ceruk Natuna ini yang bisa dipakai. Dari siapa? Ya saya terbuka aja dari Cina. Cina itu sekarang lagi bingung. Bingung apa? Bagaimana dia ngasih makan manusianya 1,6 juta itu. 1,6 miliar. Ini 1/5 penduduk dunia. Kalau dia tidak punya lahan untuk ngasih makan itu, mati ini. Ya kan? Nah, oleh karenanya ini anunya saya. Kenapa Tibet diambil? Nah, Tibet sumber air. Ini analisa pertahanan ini dari pelaku pertahanan. Nah, kemudian 2, kalau menurut saya, ini ya perkiraan. Dia pasti punya sekarang keinginan untuk menjadikan gurun gobi untuk lahan pertanian. Untuk makan 1,6 miliar itu. 1,6 miliar itu, kalau menurut saya lebih dari separuhnya itu adalah orang muda. Anak muda. Iya, yang 10-20 tahun lagi akan berkembang dan harus makan. Lahan pertanian dia mana? Nggak ada. Kecuali dia. Makanya dia nanti mungkin ya, perhitungan saya, dia akan membuat rekayasa cuaca agar supaya gurun gobi ini menjadi lahan pertanian. Kemudian juga kenapa dia mati-matian akan mengambil Laut Cina Selatan? Konon di wilayah Pak Kunco ini
perbatasan Laut Cina Selatan. Iya, itu Kogab Wilhan 1 itu. Iya, karena di situ deh. Iya, itu teater perang kita. Kalau dulu saya Komandan Marinir, itu teater perang kita. Jadi kalau saya katakan kita harus berwaspada di situ, kita buat kontingensi di situ karena apa? Ceruk Natuna ini paling bahaya. Paling bahaya kenapa? Kepulauan Riau itu mungkin 50%-nya orang Cina. Iya, iya, iya. Bangka Belitung orang Cina. Iya. Kalimantan Barat orang Cina. Kalau kita tidak membuat kontingensi ini, dia ambil. Karena ada dua tujuan dia ambil. Dia ambil Cina, Laut Cina Selatan itu untuk sumber makanan dari laut. Kalau darat itu sumber makanan, dia harus membuat rekayasa cuaca agar supaya gurun gobi itu jadi lahan pertanian kan gitu. Ini jadi target dia. Kalau kita diamkan, dia sekarang kan buat apa tuh perbatasan yang Nine apa itu perbatasan putus-putus. Nine apa? Mungkin dia kan nanti bukan Nine 90. Kalau perlu dia sampai Pasifik itu mungkin. Ya itu. Ini yang saya kira paling kita waspadai. Dia tuh berpikir bagaimana dia harus menafkahi 1,6 manusia, 1/5 daripada penduduk dunia. Permukaan dunia. Ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya apa manusia apa itu kalau yang dikirim ke luar negeri itu apa? Bukan WNA maksud saya tuh Diaspora. Dunia ini diaspora yang terbesar itu adalah Cina. Cina daratan. Karena apa? Cina perantauan. Dia perlu lahan-lahan di luar, dia perlu penguasaan di luar. Bukan cuma perlu penguasaan di luar, dia perlu juga adanya apa kemampuan orang-orang Cina di luar. Kalau kita sekarang, kalau menurut saya, itu siapa? Presiden Amerika sekarang itu siapa namanya? Trump. Bodoh dia itu. Kenapa? Dia lawan Cina yang sudah jadi tembok. Cina itu sekarang mau bikin apa yang nggak bisa? Pesawat tempur, jet, kapal induk, kapal selam apa? Dia sudah bisa bikin sendiri. Sapura. Dan baru kemarin saya tak tahu itu merek-merek terkenal tas apa itu kan di sana kan miliknya orang-orang Yahudi ya. Iya. Ternyata dibikinnya di Cina. Tas Hermes itu di Cina. Dia bilang tas itu cukup saya buat 1,6 juta sudah jadi. Dijual ratusan juta. Dijual ke sana. Ratusan juta kan? Iya, betul. Jadi kalau menurut saya kalau dia sekarang lakukan terus ini si apa ini Trump ini bunuh diri dia. Kenapa? Dia bisa produksi sebanyak-banyaknya, dia sebar semua ke Eropa ke apa? Apa dia dapat untung dari itu? Trump? Udah enggak kan? Jangan dibenturkan. Dia tuh kalau menurut saya Trump itu membentur tembok. Coba dicari jalan lain untuk dia bisa bersaing dengan Cina. Cina sekarang kayak kita lihat, maaf, apa yang nggak bisa dia buat? Iya, betul. Kapal induk bisa buat. Betul. Pesawat tempur dia bisa buat. Kapal selam paling modern dia bisa buat. Apalagi produksi rumahan. Iya kan? Sekarang coba kita sebentar aja itu. Selama ini kita kendaraan kita mobil apa? Tergantung dari Jepang kan. Sekarang enggak, sudah imbang iya, Jepang betul. Sama Cina itu sudah. Ya, saya kemarin ke tempatnya BYD itu. Kendaraan dari yang waduh. Begini buatannya. Bermutu ini dan sebentar lagi saya bilang Jepang pun tenggelam itu. Iya. Sama dia. Kenapa dia? Tenaga kerjanya dia murah. Kemudian tenaga kerja dia tuh skillnya sudah begini. Jadi kalau sebentar itu. Investasi SDM memang sudah telah lama dilakukan. Iya. Jadi kalau menurut saya
Kenapa ya? Egonya aja yang besar itu Trump itu. Tapi kalau menurut saya bunuh diri dia. Iya, bunuh diri dia. Makanya kalau di medsos itu Pak Jenderal, diejek-ejek, diledekin sama Cina. Jadi, nah kita juga bodoh. Nikel kita jual. Ada urutannya kan. Cina tuh punya nikel tuh cuman 200 berapa. Kita yang tertinggi nikel yang ada. Nah kemarin ada nikel katanya diselundupkan berapa? 510 juta Cina kan? Kita yang bodoh. Mana ada nyelundupkan segitu? Itu berapa puluh kapal. Dan di sana dijadikan dia baterai-baterai yang sekarang kan? Kita juga yang beli. Iya, kembali ke kita juga. Nah, kalau kita sekarang bilang si Ufufafa itu yang kita harus hilirisasi. Ya hilirisasi itu. Nikel itu jadikan itu baterai-baterai yang nggak usah sampai dibawa ke Cina. Kasih tahu, gitu ya? Iya tentara angkatan laut hadang, tenggelamkan itu kalau bawa nikel, gitu. Iya kan? Iya kalau serius betul. Ya, bikin sendiri di sini. Dia butuh, you beli dari saya, tapi bukan dalam barang mentah itu. You beli dari saya dalam bentuk baterai. Iya kan gitu. Ini ya saya bilang kita perlu ada pimpinan yang nasionalis. Luar biasa Pak Jenderal. Iya, saya 10 tahun sama Prabowo. Saya tahu nasionalisme dia. Ya, saya kan dulu di Gerindra. Saya ikut membangun Gerindra. Iya, sama-sama narko. Tapi manakala dia sudah mulai seperti kayak partai-partai lain, ini nggak mau. Gitu loh. Itu. Tapi sampai hari ini masih dukung Pak Prabowo sebetulnya. Saya dukung. Pasti apa? Justru 8 itu, 8 yang itu. Kalau orang yang ngerti baca dengan bagus, itu bentuk daripada dukungan kita kepada Prabowo. Upaya melindungi Pak Prabowo. Cuman kita dukung Prabowo tanpa fufu-fapa. Tanpa sih. Ada catatan lah ya? Ada catatan, ya dia aja. Kalau enggak, ya cari lainnya. Saya mau tanya terakhir Pak Jenderal. Karena Pak Jenderal adalah inisiator dari Forum Purnawirawan ini. Pak Prabowo sebenarnya telah merespon gerakan Forum Purnawirawan dengan cara mengirim Pak Wiranto berhadapan dengan media. Dari komentarnya Pak Wiranto, memang tidak secara tegas menjelaskan ke publik bahwa Pak Presiden telah menoktis gerakan dari para purnawirawan itu. Bukankah ini adalah hal yang baik bagi gerakan para purnawirawan? Iya, gerakan yang baik. Cuman ada satu pernyataan di itu kepada kita, Pak Wiranto mengatakan, ya Pak Prabowo mendukung ini, tapi kapasitasnya bukan pada dia, ya kan? Pada siapa? Ya, pada siapa? Dia sudah pimpinan tertinggi. Kalau ini bukan Prabowo nggak punya kapasitas untuk melakukan itu, yang punya kapasitas siapa? Kami membuat pernyataan itu bukan yang nggak terukur. Mungkin terkait dengan penerapan pemakzulan, karena itu harus melalui sidang istimewa di MPR. Mazulkan aja. Emang dia utang budi kepada Jokowi? Enggak. Jokowi yang udah utang budi kepada dia. 2019, Jokowi itu setelah nggak menang. Iya. Kayaknya kita harus bahas sesi khusus soal ini. Iya. Mana ibu siapa? Adiknya Bu Fatmawati itu siapa? Rahmawati. Adiknya Bu Mega. Nah, melakukan gugatan benar. Itu yang mengajukan ke hukum. Gugatan MDMA. Gugatan dia ke MA. Benar. Dia gugat itu karena apa? Nggak benar si Jokowi. Saya heran kok nggak dibelain sama Megawati. Harusnya dibelain dia. Saya orang luar, saya waktu itu masih Gerindra, saya belain dia. Saya tahu. Ibu sebagai wanita berani gitu. Kita semua yang laki-laki ini, mana? Nggak ada. Betul. Punya nafsu doang. Iya kan? Nah ini. Siap. Jadi akhirnya kami berkumpul. Yang satu paham, yang kita memberikan sesuatu kepada Prabowo.
Satu sampai lakukan ini. Kalau lakukan ini, Anda akan terlepas daripada bayang-bayangnya Jokowi. Anda akan terlepas. Dan saya yakin kalau dia lakukan 8 ini, dia akan menjadi presiden yang terbaik. Terbaik. Presiden yang terbaik. Tapi ini nggak ditangkap dengan betul. Orang-orang ngomongnya, wah. Tapi sebenarnya secara sederhana, mohon izin Pak Jenderal, meskipun saya tidak tahu isi dalamnya, salah satu tuntutan para purnawirawan, forum purnawirawan itu adalah melakukan reshuffle terhadap kabinet yang terasosiasi atau terafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya. Iya. Kan sudah mulai dilakukan. Meskipun tidak secara vulgar, Pak Presiden melakukan reshuffle. Sudah pernah dilakukan. Penggantian juru bicara atau mengurangi fungsi-fungsi orang-orang yang direkom Jokowi sudah mulai kelihatan. Sekarang kan masih ada menterinya 16. Ya kan? Yang orang Jokowi. Saya heran. Bisa loyal pada orang yang kayak gini tuh saya nggak ngerti mana. Sekolahnya tuh di mana. Kalau saya nggak mau, saya suruh apa itu. Loyal pada dia, nggak mau. Saya tahun 65 sudah masuk Akabri. Tahun 69 saya jadi perwira. Dinas 34 tahun. Pensiun sudah 20. Saya suruh loyal. Enggak. Dia mungkin belum bikin pabrik anunya. Apa? Mebilarnya. Saya sudah tertatih-tatih membela Republik ini. Sekarang saya harus ai sama anaknya. Enggak mau. Iya kan? Enggak mau. Ya harus ukir dulu itu. Apanya itu istilahnya. Rekam jejak kerjanya itu ukir dulu. Iya kan? Dia anaknya katanya sekolah di UTS. Itu anak saya yang paling kecil tuh, kawannya si Dior itu. Itu di UTS dia. S2-nya UTS. Saya bilang, Pras coba lihat ada nama. Nggak ada nama itu. Iya. Saya ngomong apa ada, nggak ada nama itu. Anak yang saya paling gede di Monash, di Australia. Kenapa saya sekolahkan di Australia? Karena kalau nggak saya turunkan ke sana, kan waktu itu banyak demo-demo. Bisa bilang, ya, saya kirim ke sana. Kenapa saya kirim ke Australia? Itu yang paling murah. Tempatnya kan dekat. Kalau ke Amerika, nggak mungkin. Nggak punya duit. Eropa juga nggak punya duit. Itu. Dia ngomong, nggak ada tuh nama itu. Ya. Kalau menurut saya itu, apa tuh yang namanya aneh? Barul apa siapa? Balil apa? Bahlil Lahadalia, Menteri SDM. Iya. Kenapa dia? Oh, dia yang pegang uang karena dia waktu itu menteri investasi kan. Pegang duit banyak. Banyak lah yang kalau misalnya yang harus dicopot kamu. Tapi salah satunya tadi Menteri SDM. Ya. Bahlil. Itu aja kamu. Ya apa? Ya itulah yang saya anukan. Terima kasih banyak Pak Jenderal. Nggak terasa waktu kita ternyata udah lebih dari 1 jam. Luar biasa. Ya. Kami selalu mendoakan Pak Jenderal sehat selalu. Iya. Selalu Tetap perhatian. dipelihara, kasih tahu pesan saya sama kawan-kawan itu. Selalu peduli terhadap negara dan bangsa ini. Pak. Iya, peduli dan tetap dipelihara semangat 98 itu. Semangat 98. Tapi jangan untuk meruntuhkan negara, tapi untuk menjaga kedaulatan ini. Iya. Karena menjaga kedaulatan ini bukan kami aja tentara, semua rakyat. Seluruh warga negara. Jadi dari apa yang saya sampaikan semua ini, kalian bisa tahu kalau kami membentuk forum apa? Purnawirawan ini, kami tidak bersama polisi. Betul. Ya. Ya. Dan satu lagi anak muda Indonesia, beliau ini umur 77 tahun. Kemarin yang saya podcast paling muda katanya Pak Sunarko umur 72 tahun. Iya. Buat saya mungkin ada nafsu kekuasaannya, tapi kecil sekali kemungkinan mereka mau berkuasa dengan tuntutan itu. Satu-satunya hal yang bisa kita lihat adalah niat baik, integritas, komitmen, dan tentu saja nasionalisme. Terima kasih anak muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya sama muda.